Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla wa azilla wa uzalla adri ma ulama wajhala alayya wa yuzidni ilma wa wasfihi barik ma razaqtani ja'ani mahbuban في قلوب عباده وعزيزا لعيونهم يعني وجها الدنيا والآخرة ومقربين من النوال من بلا زوال جاء بلا منال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاشرك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min idharis samatati bil muslimi wal manni bil ata'i alaih wal iftikhar wal bagh. At-tarhibu min idharis samatati bil muslimi utawi kubat nerangake ancaman dari idharis samatah, menampakkan kegembiraan atas penderitaan orang lain, namanya samatah. Samatah itu menampakkan kegembiraan atas penderitaan orang lain, menampakkan kebahagiaan atas musibah yang menimpa orang lain. Bil muslimi, kepada orang Islam, pada orang yang beriman. Wal manni lan mundat-mundat. Mundat-mundat itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Hah? Sebut-sebut. Hah? Nyebut-nyebut tapi kurang pas. Karena mundat-mundat itu ada aspek negatifnya. Kalau menyebut itu rodok nyebut. Ya tapi itu maksudnya dia tak kei, biasanya tak kei ini, bosok aku jawab itu lo gak gelem, mudah-mudah ya mungkin, mungkin, tapi ya itu masih agak netral bahasanya. Kalau mundat-mundat itu sudah langsung bahasanya negatif. Mundat-mundat, bilang atau pemberian alih atas orang muslim. Mari ngekei diundat-undat. Wal iftikhar. Iftikhar itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Iftikhar. Sombong, bangga diri. Wal baghi, dan lacut, melewati batas. Dia berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah.
Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Gusti Allah dawuh innamal mu'minuna angin pestine utahi pira-pira wong kang iman iku ikhwatun padha seduluran kabeh. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ai ikhwatun fiddin, bersaudara dalam agama, bersaudara dalam iman. Siapa yang bersaudarakan? Allah. Saris, aku dulur. Ambil dulurku aku. Bahkan persaudaraan dengan iman ini bisa jadi sudah pasti lebih kuat daripada persaudaraan darah. Saya ulangi, persaudaraan berdasarkan iman, berdasarkan agama itu lebih kuat daripada persaudaraan berdasarkan tali keluarga. Kenapa? Karena kalau persaudaraan antar tali keluarga itu kalau nggak sama-sama imannya di dunia selesai, di akhirat nggak bisa lagi sudah. Tapi kalau persaudaraan berdasarkan iman, dunia akhirat manfaatnya, bahkan di akhirat bisa memberi syafaat. Bahkan di akhirat bisa memberi syafaat. Iya. Jadi persaudaraan yang berdasarkan keluarga itu kan sangat kuat sekali. Sebenarnya kan sangat kuat sekali. Keluarga namanya ada tali darah ya. Tetapi itu kalau tidak dibarengi dengan persaudaraan sesama iman akan selesai di dunia toh. Mari mati wis buyar. Dongane gak iso sampai dongane sampai elek gak iso. Mbok tahlil ping 17 yo bendal ya. Tapi nak padha imani Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nyambung terus. Ben Jumat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amal. Nyambung terus. Bahkan di akhirat nanti bisa saling mensyafaati. Dan bahkan kalau kita lihat di dunia ini, kita kadang-kadang ya dengan guru kita, terutama murabi kita, itu lebih kuat hubungannya dibanding dengan keluarga kita. Dari sisi keimanan, dari sisi agama. Dan itu sesuatu yang wajar. Para sahabat dulu ya sama Rasulullah ya, dekatnya ngumpuli dengan keluarganya sendiri. Itu biasa memang. Jadi, dan ini siapa yang buat ini? Allah lah yang mengikat hati kita dengan iman. Allah. Ya, tentu sekali lagi nanti seberapa kuat tali ini tentu ya lihat imannya itulah. Kalau imannya pada kuat ya sangat kuat sekali. Kalau imannya sitok kuat sitok lemah ya pada kuat. Imannya pada tipis ya kuat ngono. Nah imannya pada kuatnya bisa sampai kayak sahabat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososok, dirinya belum makan 3 hari, ada temennya belum makan dikasih ada temennya. Benar imannya pada kuat. Aku di rumah tingkat, silakan kamu pilih mau tinggal di atas atau di bawah. Pada kuat iman sampai seperti itu. Sampai muncul namanya ihsan. Itulah persaudaraan yang diikat oleh iman, oleh agama. Dan persaudaraan ini merupakan salah satu bagian agama Islam yang sangat luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saling bersaudara. Sampai nangan-nangan. Oh iya kayak gak, iya kayak iya. 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 Tetapi kalau
tali nasab plus tali iman tentu lebih kuat lagi. Tentu lebih kuat lagi. Ya, yo ono nasab, ada hubungan darah, ada hubungan iman, tentu lebih kuat lagi. Tentu lebih kuat lagi. Oleh karena itu, karena sesama orang Muslim itu bersaudara, maka ada hak-hak antar saudara yang harus ditunaikan. Ada hak-hak antar saudara yang harus ditunaikan, dan ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Contohnya ya itu tidak boleh menyakiti. Ya, tidak boleh menyakiti. Termasuk salah satu bentuk menyakiti apa? Koncone susah di pesta. Menampakkan kegembiraan ketika saudaranya kesusahan, jenenge samatah. Apa koncone ngelamar ditolak alhamdulillah kesempatanku loh. Nakalan dong. Oh, gak oleh ngono kuwi. Sampai langsung bilang syukuran kayak tumpeng. Ujune wong iman kuwi nek koncone nglamar terus diterima alhamdulillah. Ditolak malu susah ya Allah jadi sakit. Ya. Ya iyalah. Kalau temannya bahagia kamu ikut bahagia. Kalau temannya susah kamu ikut susah. Itu tandanya hatimu ada iman. Nyetrum imannya. Tapi nek kancamu susah kamu bahagia, kancamu bahagia kamu susah, berarti di hatimu ada hasad namanya. Ada hasad. Sebab itu sifatnya setan, yaitu hasad, iri, dengki. Setan iri, Nabi Adam apa? Yang surga dari neraka dari iri. Hasad ini luar biasa ya, sampai kita berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang itu kalau sudah hasad itu hasadnya enggak akan hilang sampai dia mati. Hasad itu penyakit berat. Salah satu penyakit hati yang sangat berat itu hasad. Itu iri kepada sesama orang beriman. Bahkan ingin agar orang beriman itu kehilangan nikmat. Ingin dapat bencana. Luar penyakit setan, penyakit iblis. Lalu kita berdoa wa min syarri hasidin idza hasad. Saking jeleknya sifat hasad. Dan salah satu apa? Penyakit hati yang paling berat, koncone riya, hasad, sombong, penyakit hati yang berat-berat. Di antara 40 penyakit hati yang paling berat itu riya, sombong, hasad. Ya. Ya tentu lahir dari mana? Ya tentu lahir dari belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah berarti kan semua itu Allah. Itu kalau jamu ngelamar diterima yo mergo Allah. Allah ngersakne kok mau aku gak seneng. Kalau Allah sudah mengenali aku ya seneng ae. Ya pasti ngono. Allah ya. Jadi orang beriman itu apa? Bersaudara. Makanya tidak boleh ketika saudara kita kesusahan kok kita malah menampakkan kegembiraan. Itu namanya samatah. Lalu kita menyakitinya dengan bilmani tadi, dengan diundat-undat. Bro, aku jaluk dulu. Aku utang kok. Siti piro to? 1 juta. Wah, sepurane. Ka ono aku. Aku mbek duwe 500.000 iki jatahe nyetorin nang ibu. Jatahe ngiri iki. Oh, bro, biasane kon ben bulan takjak mangan bareng tak bosi tak traktir ngono. Aku yo tulung pisane gak gelem. Iki jenenge mundat yo gak oleh. Ono sing ngono. Kok iso ndok yo bakal. Jenenge mundat. Sedang mundat itu yo gak menyakiti orang lain. Itu bisa menghapus pahala amal. Mesti catat malaikat undat hapus entek wis. Masa gunung ya entek. Atau menyombonginya ya tentu menyombonginya. Karena kembali ke kaidah kemarin, kita tuh nggak tahu. Ya. Kita tuh nggak tahu orang lain tuh gimana di hadapan Allah, kita nggak tahu. Karena at-taqwa guna. Takwa itu dalam hati, padahal
Inna akramakum indallahi atqakum. Dan seringkali Allah itu menyembunyikan wali-walinya di antara hamba-hambanya. Siapa tahu penampakannya kayak ngono tapi hatinya selalu dekat dengan Allah. Kita nggak tahu. Itu kalau dihina, waduh, bahaya besar karena menyakiti walinya Allah. Jadi diperangi Gusti Allah. Berat kan ini? Ya, ini berarti di antara ajaran Islam adalah tentang persaudaraan, ya. Persaudaraan yang diikat dengan iman, bahkan ada riwayat. Ini beberapa kali Abi sering sampaikan. Nanti di surga itu, pintu surga itu besarnya orang itu kalau 70.000 orang sekali masuk bersama. Nanti ada, jadi masuk surga itu gak stok-stok nanti 70.000 namanya tasannud, gandengan bareng. Wong 70.000. Apa gak pengen? Ya pengen. Ya. Apa? Gandengan bareng surga wong 70.000. Keren kan ya? Jadi sekali lagi persaudaraan yang dekat dengan iman itu bisa jadi lebih kuat daripada persaudaraan yang hanya dengan nasab. Apalagi hanya sekedar bangsa, negara, suku, kalah kabeh. Terus biasa, cek-cek. Itu bukan berarti ikatan itu gak penting, ya penting, tapi nak dibanding dengan ikatan iman ini ya ikatan bicara. Dulu kita ngomong Arab jahiliyah dulu kan memang ikatan paling kuat kan suku awalnya ya. Kemudian setelah ada agama Islam enggak dulu. Ikatan yang paling kuat itu apa? Agama. Kan sampai rela hijrah ke Madinah ditinggalkan keluarganya, tinggalkan suku. Ya, karena kita semua adalah hambanya Allah. Kita semuanya bersama-sama menyembah Allah. Iyyaka na'budu. Kita pakai menggunakan lafaz na'budu mutakalim al-ghair. Artinya apa? Kita bersama-sama sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, nyembah Allah bareng-bareng ning alam dunya. Dan kalau surga ya bareng-bareng. Ana jagongan ya bareng-bareng. Ngopi ya bareng-bareng. Ya. Piye? Apa? Pingpong yo bareng-bareng. Seneng pingpong ya pingpong nang kono. Seneng futsal. Ya. Bahkan hubungan persaudaraan yang didasari dengan iman, yang didasari dengan cinta kepada Allah ini bisa jadi membuat orang menjadi wali. Sading ngono, sading gampang nih Pak. Wali dalam arti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wali dalam arti makna umum ya. Ya kita kalau ngomong wali kan artinya orang yang dicintai Allah. Inna awliya la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu di antara wali ya yang inna la yuhibbu muttaqin, inna la yuhibbul muhsinin, inna la yuhibbul mutatahhirin, inna la yuhibbul tawwabin dan seterusnya. Namanya orang yang dicintai Allah, namanya wali. Dan dari wali itu apa? Itu kalau ada orang beriman saling mencintai karena Allah. Ketemu karena Allah, bisa karena Allah. Gak ketemu ya api, gak ketemu saling mendoakan, saling menjaga, saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan. Nanti di akhirat, di yaumul qiyamah dipanggil oleh Allah. Innallaha yaqulu yaumul qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali. Di manakah orang yang saling mencintai sebab keagunganku? Dikumpulkan nanti orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa. Pada hari ini kalian akan kunaungi di naungan khusus. Dapat apa? Tempat khusus dari Allah. Itu namanya wali kan, berarti ya dicintai oleh Allah. Sebab apa? Sebab di hatinya ada rasa saling mencintai kepada sesama orang beriman. Keren kan? Keren. Di riwayat yang lain
Qala Allah azza wa jalla di hadis-hadis qudsi. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada. Orang yang saling mencintai di dalam keagunganku, mereka diberi mimbar-mimbar dari cahaya. Artinya apa? Oleh Allah dibanggakan. Mimbar ini tempat yang lebih tinggi dari yang lain. Yang mimbar itu diinginkan oleh para nabi dan para orang yang mati syahid. Kata yaghbitun, ghibtah itu iri tapi yang diperbolehkan. Bahkan mimbarnya itu sampai diireni para nabi dan para syuhada. Keren kan? Keren. Sampai mimbarnya itu diireni para nabi dan para syuhada. Itulah. Kalau di riwayat yang lain, 7 golongan yang dinaungi Allah itu kan salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Nah, tentu percintaan ini bisa jadi makna umum ya, makna umum maklum, ya. Bersaudara, ya. Berteman macam-macam. Berteman dunia akhirat lah. Koncoan sak lawase jalan. Ya, koncoan sak lawase. Dan mungkin juga masuk kategori suami istri juga. Suami istri saling mencintai karena Allah, bisa jadi juga. Dan maknanya umum. Ya, 2 orang yang saling mencintai, suami istri saling mencintai karena Allah. Jadi ada saya apa? Yang penting banyak duitnya, apa? Walaupun rainya ajur semua, duitnya hilang tinggal rainya doang. Apa ada bernyanyi? Kasih saya boleh nyanyi aja. Yang penting banyak duitnya, wajahnya buruk rupa nggak apa-apa, gitu loh. Uangnya hilang, karek wajahnya sing buruk. Ya. Jadi memang apalagi yang mau menikah ya, dari suami cari istri itu pertama ya dipaksa ya, cari jodoh dari suami istri itu karena agamanya, itu tandanya kamu mencintainya karena Allah. Jadi yang pertama apa? Karena agamanya. Yang lain ya boleh, agamanya apik, sugih, ayu ya oleh, sapa sik oleh. Kembali ke sini. Dah. Jadi sekali lagi dia persahabatan persaudaraan ini ada di dalamnya, ada hak-hak yang harus ditunaikan. Tentu kalau kita secara umum ya, kalau diberi salam harus menjawab. Kalau temannya sakit di apa? Jenguk. Kalau temannya meninggal harus diurus. Ya kan saudaranya meninggal harus diurus. Sama orang beriman harus gitu, harus diurus sampai ke pemakaman. Namanya saudara punya hak. Ya. Ya kan kalau temannya minta bantuan kita bantu. Temannya minta nasihat kita beri nasihat. Ya kan gitu ya. Temannya minta bantu. Mas, apa Mbak, tolong saya, apa nikahi saya. Ya bantu orang ngono itu. Biasanya aduh repot. Kita bantu mbak. Ya nggak harus gitu. Itu mana yang lain Pak. Harus ngono masih depan santai. Ya, tapi kalau itu bagian ya monggo niat. Tapi nggak harus seperti itu maksudnya. Ya, dalam berteman ini, jadi berteman itu ada apa? Ada hak yang harus kita tunaikan ya. Kalau sakit ya dijenguk. Kita doakan. Saat kita nggak bersamanya kita doakan. Semoga dijaga oleh Allah. Seterusnya. Bahkan Nabi ngajari kita ada doa khusus untuk sesama dai. Ada doanya khusus. Ya, kalau doa untuk sama umat Islam kan jelas ya ada. Apa kita doakan ya? Kalau maafir lil muslimin wal muslimin. Tapi ada doa khusus untuk ya sesama dai. Nah, secara umum teman ini ada 3 macam. Ada 3 macam teman. Yang pertama, teman yang bermanfaat untukmu dan untuk agamamu. Ya. Itu wong kang saleh kumpulono gitu. Ketika kita berteman dengan dia, kita dapat manfaatnya. Entah ilmunya, entah hartanya, entah jabatannya.
kita dapat manfaat dari dia. Intinya teman yang bermanfaat. Nah ini pegang teguh. Kalau kamu punya teman seperti ini ya pegang teguh. Teman yang apalagi yang bermanfaat bagi agamamu. Kalau saya berteman dengan orang ini, iman saya tambah kuat. Minimal saya malu bermaksiat. Kan gitu. Kalau saya ketemu sama teman saya ini, minimal saya itu malu bermaksiat. Berarti teman yang manfaat. Pegang teguh. Jangan dilepas. Sulit nyarinya. Lepasnya gampang. Nyarinya sulit. Atau mungkin kalau kita minta nasihat, diberi nasihat yang baik. Bisa menenangkan hati kita, bisa mencerahkan pikiran kita. Ya. Atau ada bahkan mungkin membantu kita dengan hartanya, dengan tenaganya dan sebagainya, dengan jaringan yang dia miliki. Artinya teman yang bermanfaat untuk kita. Ya ini pegang teguh, jangan dilepas. Karena melepasnya gampang, nyarinya sulit. Teman gitu kan gitu. Melepasnya gampang, nyarinya. Ya baik Mas Galuh ini sobat gak seneng konconan Mas Galuh. Seumurnya gak tahu ngamuk coba. Siapa tahu seneng Galuh? Gak ono, sebuya ngudok ngono. Ini jadi teman saya bermanfaat. Atau seneng. Loh, nek duwe adik tawakno kanca. Ya sebab ngerti cocok, ngerti kan jadi dulur malah. Yo gitu. Pak desa dulu gitu sama bapak saya kan gitu. Adik saya kan awalnya Pak desa saya kan punya adik ibu saya kan. Tawari konco. Tawari bapak pulang. Dan nikah belum? Belum. Ini taruh adikku. Jadi konco terus saya. Keluarga baru. Koncoan ajak bareng-bareng apa? Mau pergi konco. Enggak apa-apa. Bagus sekali. Apalagi diniati dengan baik, semuanya untuk Allah, tentu untuk Allah. Yes. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau memang ada peluang. Nah, saya mengerti. Ya, teman jenis pertama, teman yang bermanfaat. Teman jenis kedua, teman yang kamu bisa bermanfaat untuk dia. Kamu bisa bermanfaat untuk dia. Jadi dia nggak patek bermanfaat untuk kamu, tapi kamu bisa memberi manfaat kepada dia. Artinya dia bisa menjadi ladang pahalamu. Loh. Tapi dia nggak merugikan juga, nggak merugikan. Dia nggak merugikan kamu. Dia nggak ngajak kamu berbuat maksiat, enggak. Terus biasa. Cuma dia tuh, dia nggak beri manfaat sama kamu. Tapi kamu bisa beri manfaat kepada dia, entah dengan ilmumu, entah dengan hartamu, entah apa. Nah, ini juga pertahankan karena adalah ladang amal. Loh, ini ladang amal. Bisa jadi melalui ini kamu masuk surga. Ya karena kamu terus sedekah ning kono terus. Yo, atau mungkin kamu dengan ilmu bisa ya sedekah dengan ilmu, dengan hartamu, dengan apamu. Pokoknya ada tipe teman yang tapi kamu bisa beri manfaat kepada dia. Pertahankan, ini penting. Ya, contoh guru karo murid ini. Nek gak ana murid, guru mulang sapa? Mulang watu. Mari dipertahankan, perlu dipertahankan. Kok kaya apa bentuke, gendenge kaya apa dipertahankan. Wis aja gampang dicul. Wis ngono kuwi. Karena apa ini ladang amal. Contoh ngono lho, mesti ngono kuwi. Jadi itu penting. Bukan ini serius kok ya. Ya, jadi teman yang itu merupakan ladang amal bagi kamu. Pertahankan. Hari ini bisa jadi dalam lebusur. Nek mangan gak tahu dia ngebosin cuma tuh ya aku terus. Si traktir kamu terus. Ya gak apa-apa uris meneng terus noe. Gak apa-apa, iki ladang amal. Tapi dia juga gak merugikan. Dia gak jaluk kok meneng ae kok. Tapi gak metu, seneng ya. Ono model ini, gak apa-apa, aku pertahankan. Ya, bertahan. Itu jenis ladang Yang ketiga, ini teman yang membahayakan agamamu. Kalau kamu kumpul dia, lali sholat. Kalau kamu kumpul dia, melu mendem.
Kalau kamu kumpul dia bareng-bareng maksiat, nah itu berarti teman yang bahaya. Tinggalkan kalau itu. Karena berbahaya sekali. Teman sing ngajak elek tok, gak ngajak iblis. Sing ngajak maksiat tok. Kepedok raine dhewe kelingan maksiat kok. Kepedok kok hawane iki kudu pengen maksiat terus bisa. Apa iki gak ono blas. Lah kuwi wis teman bahaya wis. Bintang tinggalan wis. Jarang-jarang aja sering dipedok-pedok ya. Karena apa? Karena nular. Ya karena berbahaya sekali. Berarti ketika kamu keadaannya kamu belum kuat, belum istiqomah. Berarti kalau kamu belum kuat, belum istiqomah, ya hendaknya dihindari teman-teman seperti ini. Gak apa-apa. Bila perlu diblokir lo gak apa-apa. Lo gak apa-apa, gak masalah. Apa dosa? Apa sing orang itu? Apa sing hukum itu? Gak ono tuh. Wong ada teman ben WA ngejak maksiat. Blokir ya selesai. Instagramnya blokir, FB blokir, beres. Boleh apa gak? Ya boleh. Temen ngajak maksiat terus. Bahaya nih ya. Bahaya.